Melihat emas merah tua tangsan, nyala api keemasan di salju milenium telah naik setinggi 100 meter. Kecuali pohon besar dengan dupa, semua tanaman di sekitarnya berubah menjadi abu dalam nyala api ini. Tanpa tinggal setengah, api suci besar ini mengembun langsung ke udara dan menjadi pedang suci malaikat. Dupa membakar lebih dari setengah, dan Qian Xuesno tidak berniat memberi Tangsan kesempatan. Segera setelah saya datang, saya menggunakan pukulan terakhir ketika saya menyerang Tangsan Lan Yin Huangwu. Meskipun palu tian-tian di tangan Tangsan sangat besar, tetapi dibandingkan dengan pedang malaikat yang panjangnya 100 meter, itu masih merupakan penyihir kecil. Tapi Tangsan sendiri, tetapi tidak menggunakan cahaya Dewa Laut untuk menyuntikkan palu langit, makna bentuk mantan Dewa Laut raksasa Trident. 3 langkah di depan puasa. Langkah terakhir Tangsan, kaki kiri berat di tanah, gelombang udara tak terlihat langsung meledak, mengambil tempat di mana ia melangkah sebagai asal, dalam diameter 30 meter tanahnya sangat keras, dengan ribuan kabut asap dan pecahan tanaman tenggelam sepenuhnya. Dapat dilihat betapa mengerikan kekuatan Tangsan. Di hadapan pedang suci malaikat, Tangsan tidak memiliki setengah dari keputusasaan. Pada saat ini, Qian Xiaosui jelas melihat bahwa mata Tangsan benar-benar merah darah. Ya, warnanya merah darah. Jika emas biru suci dan elegan, maka darah merah ini paling baik dilengkapi dengan arogansi-arogan palu besar, temperamen-temperamen disertai dengan momentum kuat yang tak tertandingi, pembunuhan terkondensasi disertai oleh tubuh Tangsan mendaki ke langit. Pada saat inilah palu genggam itu melompat keluar dari udara, Tangsan tiba-tiba menyadari mengapa nenek moyangnya Tang Chen memilih Dewa Syura untuk diwarisi. Kombinasi kalajengking dan nafas Dewa Syura benar-benar sempurna. Pada saat ini, itu hanyalah perpaduan dari wilayah manusia, dan sudah memiliki nafas dan kekuatan seperti tiran gila, energi yang meningkat dalam sekejap, kepercayaan diri yang tak tertandingi, jelas tidak dibawa kepadanya oleh Kaisar Perak Biru. Pada saat yang sama, Tangsan juga memahami dengan lebih jelas mengapa sang ayah dapat menolak persembahan kedua kekaisaran Wuhun tanpa menggunakan cincin goreng saat menggunakan palu besar. Keberadaan kumis besar membuat palu-palu tidak membutuhkan keterampilan jiwa sama sekali. Dengan penindasan kekuasaan absolut, satu kekuatan untuk mengurangi manfaat, kekuatan tiran yang paling kuat. Pada saat ini, Tangsan hanya merasa bahwa dia dan Hao Tianhammer telah sepenuhnya terintegrasi menjadi satu. Dia melompat dan tidak menggunakan kemampuan terbang apapun, tetapi melompat dengan kekuatan yang dihasilkan oleh perpaduan antara daging dan seni bela diri. Langsung menuju ketinggian kilometer. Kekuatan daging dapat mencapai tingkat seperti itu, menunjukkan seberapa dekat tubuh Tangsan dengan keberadaan Tuhan. Milenium salju, ambilkan palu ini, pasti masih ada. Kedua tangan memegang gagang palu besar, menghadap ke energi emas pedang suci malaikat, Tangsan tidak secara pasif memukul, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Hanya sesaat, cincin jiwa pertama di tubuhnya, cincin jiwa 100.000 tahun milik Titans, telah meledak terbuka dan sepenuhnya terintegrasi dengan dirinya sendiri. Pada saat yang sama dengan palu itu dilemparkan, lengan baju di lengan kanannya meledak seketika, dan lampu kuning kecoak diinfuskan dari gagang palu. Pria itu memalu satu, Tangsan mengeluarkan pukulan ke kondisi puncaknya. Jutaan salju mendengus, tangan terlipat di dada, tangan kiri direntangkan ke depan, tangan kanan ditekan di bawah dada, pedang malaikat dengan panjang 100 meter diikuti oleh udara, terbakar dengan nyala api keemasan, jadi volume besar benar-benar membuat tamparan di udara. Pada awal palu Tangsan, dia memukul dirinya sendiri, tetapi ketika dia benar-benar melakukan serangan ini, dia menjadi palu, seperti meteor emas merah gelap yang besar. Jatuh dari langit. Meskipun ukuran palu tidak kecil, itu tidak setingkat dibandingkan dengan pedang malaikat. Emas merah gelap dan Canjin lengkap bertabrakan dengan keras di udara, dan sebuah adegan aneh terjadi. Menurut penggunaan Kaisar Perak Biru dan malaikat para malaikat di dinasti Tang, tabrakan antara dua energi pasti akan muncul. Cahaya dan energi yang besar. Tapi kali ini berbeda. Ketika keduanya bertabrakan, dunia tiba-tiba menjadi gelap. Kegelisahan yang kuat tiba-tiba bangkit dari peti salju milenium. Dia hampir secara tidak sadar memutuskan hubungan antara malaikat dan pedang suci. Dia bukan yang terkuat yang telah memasuki tingkat dewa. Dalam hal ini, dia masih melakukannya. Dari tindakan tubuh untuk terbang mundur, yang terlahir keras melepaskan diri dari energi yang saling mengunci ketika mereka bertabrakan. Di langit, setelah kegelapan singkat, tiba-tiba cahayanya bersinar, cahaya-cahayanya menyinari bumi, dan segala sesuatu di sekitarnya bersinar. Bintik-bintik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, dan ada banyak tempat kecil yang tak terhitung jumlahnya. Matahari umumnya menerangi bumi. Dalam serangkaian raungan sengit, setiap cahaya keemasan meledakkan lubang yang sangat dalam di hutan berbintang,
sehingga atmosfer di sekitarnya mengeras. Udara dipenuhi dengan atmosfer suci yang sombong dan pembunuhan yang kejam. Pedang suci malaikat itu hancur, dan pedang suci malaikat itu, yang diringkas oleh dewa malaikat itu, begitu hancur, dan pedang itu tidak lagi ditemukan di udara, dan bintang-bintang emas yang tak terhitung jumlahnya terbentuk ketika hancur. Meskipun reaksi Millennium Snow sangat cepat, waktu retret sangat baik, tetapi sebagai pendiri Angel Sword, dia masih terpengaruh. Tubuh itu berayun di udara, menekan keras di tanah, dan kilasan wajah cantik yang pucat. Tubuh jatuh dan jatuh. Bagaimana itu mungkin? Hanya 4 kata yang diingat di jantung Millennium. Tang San benar-benar menghancurkan pedang malaikatnya sendiri dengan satu pukulan? Meskipun bukan artefaknya sendiri, itu juga serangan kuat yang benar-benar kental. Bagaimana dia bisa hancur? Sebelumnya, bahkan jika dia menggunakan kekuatan 3 cincin jiwa yang rusak, dia juga dihancurkan oleh pedangnya sendiri, dan hampir secara langsung menghilang. Tetapi mengapa dia hanya mengubah seni bela diri, tetapi menggunakan kekuatan cincin jiwa untuk membalikan situasi? Tentu saja, Qian Sui Snow tidak tahu bahwa Tang San menggunakan pemikiran kelembamannya. Ya, Tang San tidak memblokir pedang malaikatnya dengan kekuatan 3 cincin jiwa. Pada saat itu, Tang San tidak pernah dibuat-buat. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia selalu mengunci mileniumnya dengan pikirannya. Bagaimana salju tidak terasa? 6, 7, 8 atau 3 cincin jiwa kekuatan terkondensasi tidak dapat melakukan hal-hal. Bahkan jika palu lebih kuat dari Kaisar Perak Biru, hanya cincin jiwa pertama, secara alami tidak dapat melakukan apa-apa. Ini adalah gagasan bahwa Tang San menanamkan dalam 2 sisi sebelumnya situasi yang ditanamkan dalam pertempuran antara kedua belah pihak. Dari sudut pandang ideologis, tidak ada perbedaan antara Tuhan dan manusia, terutama salju milenium yang baru saja menjadi dewa. Pemikirannya masih berupa pemikiran manusia. Ini adalah salah satu kelemahan di salju milenium yang ditemukan Tang San. Palu dari langit bukanlah Kaisar Perak Biru, juga tidak sebanding dengan tinju Tang San. Berat palu setinggi 100.000 tahun. Di bawah kontrol gravitasi lengan kiri Tang Tiga Titans, beratnya secara paksa meningkat 10 kali lipat. Inilah sebabnya ia mulai menggunakan tubuh untuk menggerakkan palu, tetapi kemudian itu didorong oleh palu langit. Bahkan jika itu dilemahkan menjadi 1/10, Hao Tian Hammer juga bernilai 100.000 tahun dalam perasaan Tang San. Tidak mudah untuk mengendalikan senjata seperti itu. Oleh karena itu, Tang San menambahkan kontrol gravitasi ke setelah ia mencoba yang terbaik. Di atas palu, itu menghasilkan berat mengerikan 1 juta pound. Lain, dari mana cincin jiwa pertama Tang San rusak? Itu dari Titans dan yang kedua. Bahkan jika itu juga cincin jiwa 100.000 tahun, kualitas cincin jiwa para Titan jauh lebih tinggi daripada 3.000 semut. Dia sendiri adalah puncak dari sistem kekuatan jiwa binatang, dan kontrol gravitasi itu sendiri juga merupakan keterampilan jiwa para Titan. Setelah keduanya digabungkan, Tang San memiliki cincin jiwa pertama setelah memecahnya. Kekuatan luar biasa yang tidak dapat dibayangkan oleh Millennium Snow. Terlebih lagi, palu Hao Tian juga diukir dengan bidang membunuh para dewa yang telah menyelesaikan evolusi akhir. Bidang membunuh dewa memiliki jumlah gram produksi tertentu untuk bidang malaikat salju Millennium, yang terkandung dalam palu langit, dengan bantuan cincin goreng ini. Kekuatan-kekuatan sepenuhnya terintegrasi dengan palu kalajengking, dan kekuatan ledakan yang dihasilkan pada saat ini menjadi sangat luar biasa. Kekuatannya jauh melampaui harapan milenium salju. Setelah Tang San menemukan bahwa kontrol gravitasi dapat menghasilkan kekuatan luar biasa setelah senjatanya sendiri, kekuatan ledakannya benar-benar meningkat. Namun, kontrol gravitasi ini juga harus bermanfaat pada senjata. Terlebih lagi, ketika Tang San menggunakan Trisula Poseidon untuk menyerang 1 juta pound, ia menemukan bahwa efek kontrol gravitasi baik, tetapi karena kekuatan yang dihasilkan di bawah kontrol terlalu besar, ia akan mengambil waktu keluar dari Titans-nya. Energi yang dimiliki oleh tulang lengan. Pada siang hari, kenaikan 1 juta pound ini hanya dapat digunakan 1 kali untuk serangan penuh. Tetapi bahkan jika itu hanya sekali, itu bisa menjadi pembunuhnya. Kali ini, dia berada di saat paling kritis ini, dan langsung mengubah situasi dengan kontrol gravitasi. Setelah palu, tubuh Tang San bergetar dengan keras. Meskipun dia mematahkan pedang malaikat, dia juga diimbangi oleh kekuatan malaikat. Namun, dia jelas tidak berhenti di sini. Kontrol gravitasi telah berada dalam benturan keras. Itu menghilang. Tetapi seluruh orang membelokkan sosoknya di udara, menendang udara yang sobek-robek,
Dan mengandalkan kapa iblis pembunuh paus dari dahan kiri paus pembunuh iblis, ia memaksa dirinya untuk memaksa dirinya sendiri. Tubuh itu membuat gerakan di udara seperti teleport. Pada saat yang sama, cincin jiwa kedua tubuh langsung meledak terbuka, bercampur dengan mesin pembunuh besar di bidang membunuh para dewa, secara paksa menghilangkan kekuatan para malaikat di dalam tubuh. Palu besar langit turun dari langit, dan langsung menuju ribuan mil salju. Pada saat ini, salju berusia ribuan tahun yang bergoyang, kekuatan lama rusak, dan kekuatan ilahi untuk sementara diblokir. Di hadapan Tang San, hampir tidak ada serangan setengah berhenti. Putus asa, Qian Sui harus mengangkat tangannya dan menyingkat kelompok cahaya emas untuk menang. Sombong, kejam, penuh dengan kumis besar yang meledak di bawah kekuatan cincin. Pemboman berat berada di atas energi yang baru saja dikumpulkan oleh salju milenium. Dalam ledakan keras, Tang San dan Qian Qisui hampir menghela nafas pada saat yang sama, dan darah di Tang San Kou disemprotkan dengan gila-gilaan. Meskipun situasi Qian Qiu Snow jauh lebih baik daripada dia, itu juga ditolak oleh palu ini. Nada ini belum diperlambat dan dipaksa kembali oleh Tang San. Hao Tian memalu dan menodai darah dari mulutnya. Tang San hanya berputar di udara, dan cincin jiwa ketiga di tubuhnya sudah meledak. Di negara bagian Wushen, palu digunakan oleh cincin goreng. Pasukan, seluruh tubuh sepenuhnya menjadi emas merah gelap, dan palu ketiga ini jatuh dari langit ketika tidak diizinkan. Boom, salju milenium telah mengambil langkah mundur yang besar, tangan bersilang di depan dirinya, dan kekuatan malaikat lintas bintang memblokir serangan ketiga. Tang San memuntahkan darah lagi, tetapi salju milenium juga dibombardir lagi. Dengan kekuatan setingkat dewa, tidak ada cara untuk melakukan ini di bawah serangan putus asa dari Tang San. Hanya dipaksa mundur. Wajah Tang San menjadi pucat, tetapi darah di matanya masih sangat kuat, dan tidak ada perubahan dalam kondisinya sendiri, seperti fakta bahwa ia muntah darah bukan miliknya. Tepat ketika Tang San mengecam cincin jiwa keempat dan melambaikan palu keempat. Salju milenium akhirnya pecah. Nada suaranya telah ditekan oleh Tang San. Meskipun Tang San tidak bisa benar-benar menyakitinya, perasaan tertekan sepenuhnya ini memalukan dan memalukan baginya. Anda harus tahu bahwa dia adalah kekuatan setingkat dewa. Menjadi begitu ditekan oleh kuasa Allah hanyalah sebuah lelucon. Kali ini, Qian Sui Snow tidak menggunakan tangannya sendiri untuk menahan serangan Tang San. 6 sayap pada saat yang sama terbungkus ke depan dan membungkus tubuhnya, membuat seluruh orang terlihat seperti kecoa emas. Dalam deru sengit, tubuh Qian Sui dibuang. Tapi dia di udara, bayangan emas besar telah membungkus tubuhnya. Itu adalah gambar virtual malaikat, persis sama dengan salju milenium itu sendiri. Gambar imajiner malaikat menangkap tubuh salju milenium. Pada saat yang sama, di antara 6 sayap di belakang gambar virtual, bulu emas yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan menembak dari segala arah ke Tang San. Di bawah tekanan sekop besar Tang San, Qian Xiaosui akhirnya menggunakan keterampilan jiwanya sendiri. Dengan tubuh yang sulit untuk mengambil Tang Sanyi, saya juga membawa diri saya kesempatan untuk kembali. Wajah Tang San tidak berubah, seolah-olah dia tidak melihat serangan dari semua sisi. Cincin jiwa kelima tubuhnya meledak, dan cahaya merah keemasan gelap dari tubuhnya menutupi tubuhnya dan palu langit. Di udara, seluruh orang sudah terbang keluar lagi. Pegang palu dengan kedua tangan dan tangkap badan salju. Melihat, bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya akan menusuk tubuh Tang San. Tiba-tiba, cincin jiwa ke-6 di tubuhnya juga meledak. Ini juga cincin jiwa pertama yang dibawa kepadanya oleh 3 bersaudara dari Kaisar Milenium, cincin jiwa 100.000 tahun. Boom, lampu merah emas besar menyapu, seperti pusaran besar tiba-tiba meledak, dan cahaya keemasan yang datang ke tubuh Tang San benar-benar hancur oleh kekuatan cincin gorengnya. Dan kecepatannya sendiri belum melemah. Hanya sekejap mata, saya datang ke depan Milenium. Palu besar langit masih hancur. Apa yang Qian Sui lihat adalah mata Tang San yang obsesif dan penuh mata yang mendominasi tanpa akhir. Bahkan jika dia menghadapi dewa seperti dirinya sendiri, niatnya tidak melemah sama sekali. Qian Xiaosui tidak mengerti bagaimana Tang San melakukannya. Namun, dia harus mengangkat tangannya lagi dan menahan serangan Tang San. Kali ini, tubuhnya hancur rata dengan tanah. Sebelumnya sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk melepaskan keterampilan jiwa oleh palu Tang Sanyi. Namun, hanya setelah salju milenium dihancurkan oleh penghancuran langit, kekuatan serangan Tang San begitu mengerikan. Energi yang dihasilkan setelah pemboman itu terlalu sombong. Ke-6 sayap malaikatnya dapat menahan semua daya ledak, tetapi tidak bisa menahan penguasaan dan pembunuhan yang pahit.
Dominasi kumis besar dan pembunuhan di bidang pembunuhan para dewa sepenuhnya terintegrasi satu sama lain, langsung mengalir ke tubuhnya melalui 6 sayap, membuat kekuatannya melemah setidaknya 40% ketika dia melepaskan serangan jiwa. Kekuatan malaikat harus diberikan sepenuhnya untuk memaksa napas Tang San ke dalam tubuhnya untuk dipaksa keluar. Dan palu ketiga Tang San ada di depannya dalam situasi ini. Bagaimana kekuatan salju berusia 1000 tahun itu bisa bertahan? Ini dibombardir oleh palu dan jatuh ke tanah. Sampai saat ini, Qian Xuesue sangat menyesal bahwa dia tidak boleh meremehkan Tang San. Setelah menjadi dewa, di alam bawah sadar, dunia seharusnya tidak memiliki lawannya sendiri. Di hadapan Tang San, dia selalu memegang sikap kucing dan tikus, dan tidak pernah menggunakan seluruh kekuatannya. Dan lelaki ini tampaknya memahami mentalnya sendiri dengan sangat baik, dan dalam kasus inilah ia menggunakan kelebihannya sendiri untuk memaksakan dirinya sedemikian rupa. Qian Sisnou percaya bahwa jika dia datang lagi, dia tidak akan pernah memberi Tang San kesempatan seperti itu. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menurunkannya terlebih dahulu. Namun, sekarang penyesalan juga agak terlambat. Hit, Tang 3 momentum lebih dan lebih panas, cincin ketujuh meledak tanpa ragu-ragu. Seluruh orangnya mengejar salju milenium dari langit, agar dapat terhubung. Ia sama sekali tidak peduli keadaan tubuh Anda saat ini. Saat meluncurkan serangan, itu sepenuhnya bertujuan menghancurkan pihak lain. Terlepas dari betapa menyakitkan tubuhnya, dia masih bersikeras untuk menghancurkan cincin jiwanya yang ketujuh. Saya tidak bisa lagi menggunakan kontrol gravitasi, tetapi ketika kekuatan cincin jiwa ketujuh terintegrasi ke dalam palu, Tang San masih menemukan bahwa berat palunya tiba-tiba lebih dari 2 kali lipat, dan kekuatan palu ini jelas jauh lebih besar. Meskipun saya tidak bisa minum cincin jiwa raksasa Titan, itu lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dalam arti sebenarnya penggunaan Tang San dari kumis besar. Rasa sakit tubuh tidak bisa menyembunyikan kesenangan kritikus terus-menerus di cincin gorengnya. Ribuan salju dan 2 kaki jatuh di tanah, dan raungan besar pecah. Pada saat ini, palu ketujuh Tang sudah mencapai kepalanya. Qian Qisue sekarang mengerti pada saat yang sama mengapa kekuatan ayahnya harus jauh lebih dari Tang Yan, tapi dia terpukul keras oleh Tian Luo itu. Yan Tianzong dapat diturunkan selama ribuan tahun. Begitu ia mencapai puncak pintu pertama di dunia, tidaklah mudah untuk menjadi generasi. Ternyata metodenya untuk menghancurkan cincin jiwa perlu digunakan pada palu ini untuk benar-benar mengerahkan kekuatannya. Di dahi, malaikat emas kecil menyala, dan lapisan cahaya samar tiba-tiba mengalir keluar darinya, seolah-olah lapisan porselen melekat pada tubuh salju milenium, membentuk penutup yang aneh. Dan Qian Qisue sendiri, di sampulnya, menyatukan tangannya, semua emosi di mata benar-benar bertemu pada saat ini, sama seperti orang beriman yang taat. Di hadapan Tang San, palu ketujuh yang jatuh dari langit tidak berbau. Boom! Namun, wajah Tang San berubah sedikit karena kekuatan anti guncangan yang besar hampir mencegahnya mengepalkan palu sendiri. Seluruh orang itu juga terpental kembali ke ketinggian 100 meter di bawah pengaruh gempa. Bumi, pada saat berikutnya, benar-benar berubah menjadi emas, dan suara ribuan salju dengan tenang terdengar dari semua sisi pada saat yang sama. Tang San, dapat memaksa saya untuk menggunakan perisai malaikat saya untuk membela diri. Anda sudah bangga. Anda benar-benar membiarkan saya terkejut. Tidak heran, Anda memiliki daya pikat untuk bersaing dengan saya. Sayangnya, pada akhirnya Anda masih tidak akan menjadi pemenang. Saya ingin Anda tahu bahwa Allah tidak terkalahkan. Bumi keemasan bumi menyebar ke seluruh langit, dan kemuliaan emas melayang dari tanah dan menyelimuti udara. Wajah Tang San menjadi sangat jelek. Lagi pula, dia tidak segera menghancurkan cincin jiwa ke-8, karena pada saat ini dia benar-benar kehilangan jejak salju milenium, tetapi napasnya tidak hilang, tetapi ada di segala arah, semua cahaya keemasan ada di mana-mana. Aku benar-benar harus bangga akan hal itu, yang mengarah pada keterampilan defensif tingkat dewa yang mirip dengan pertahanan absolut, dan juga memungkinkannya menggunakan bidang malaikat tingkat dewa, yang juga merupakan bidang malaikat sejati. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus bersemangat atau sedih. Penggunaan bidang malaikat juga berarti bahwa Millennium Snow akhirnya mencoba yang terbaik. Kesturi masih menyala dengan baik, dan pohon besar yang dimasukkan di dalamnya selalu dilindungi oleh kekuatan ribuan salju. Hanya kemampuan ini untuk mengalihkan pikiran, Tang San bertanya pada dirinya sendiri jauh di belakang. Pada titik ini, titik terakhir wewangian, mungkin tidak lebih dari 3 menit. Hanya, dapatkah Anda benar-benar bertahan pada 3 menit terakhir ini? Dikelilingi oleh dunia emas, Tang San belum merasakan keberadaan hutan bintang. Dia berada di bidang malaikat.
Sama seperti ketika pertama kali bertarung dengan salju milenium, ladangnya benar-benar ditekan oleh pihak lain. Itu perbedaan. Namun, kesenjangan antara waktu ini bahkan lebih besar, dan itu adalah kesenjangan antara manusia dan Tuhan. Dengan kedua tangan menggenggam palu, Tang San perlahan-lahan menutup matanya. Dia tahu bahwa tidak lagi berarti untuk melihatnya dengan mata. Dia berada di ranah Tuhan. Itu sepenuhnya dikendalikan oleh milenium. Tubuh rileks dan merasakan rasa sakit pada anggota badan, wajah Tang San yang mendominasi perlahan-lahan menghilang. Sebagai gantinya, itu adalah ketenangan yang tak terlukiskan. Tampaknya seluruh tubuhnya berada dalam keadaan khusus saat ini. Cincin jiwa ke-8, yang merupakan yang terakhir di palu kalajengking, juga diledakkan langsung oleh Tang San pada saat ini, dan berubah menjadi sekelompok aliran udara merah gelap ke palu kalajengking dan tubuhnya. Suhu di sekitarnya tiba-tiba naik. Pengamatan spiritual Tang San adalah bahwa naga emas yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas ke arah mereka masing-masing. Setiap naga emas terdiri dari malaikat dan berada di bidang malaikat ini. Bagian tengah saling melengkapi. Milenial tidak tersedia, tetapi arai naga emas besar telah ditembak. Boom, kalajengking menghantam naga api pertama, diikuti oleh yang kedua, ketiga, dan keempat. Kekuatan Tang San di cincin itu terkandung dalam palu langit, dan dia menolak untuk mengekspornya. Dia mengandalkan keterampilan dan kekuatan palu untuk bersaing dengan naga emas itu. Dia melayang di posisi semula, dan setiap kali dia memukul, tubuhnya akan berputar selama seminggu, palu besar di tangannya membawa angin kencang. Langkah kakinya yang sepertinya tidak pernah bergerak, tetapi dengan cerdik dalam jarak kecil, tubuhnya berkedip secara ilusi, dan itu adalah ekstasi Tang Men. Hantu Tang San telah menjadi sukses besar, dan bersama dengan keterampilan jiwa buatan sendiri Daceng, bayangan hantu dan metode rebana yang kacau bergabung menjadi tarian jubah yang kacau. Pada saat ini, ia mengalahkan di bidang malaikat. Ini adalah tarian ini, atau keterampilan buatannya sendiri. Bahkan jika itu sebesar palu, itu tidak dapat menghalangi ketangkasan Tang San. Dalam tarian kekacauan, di hadapan banyak naga api, ia selalu dapat membiarkan palu di tangannya memenuhi posisi terbaik. Serangan naga api hanya satu ujung. Jangan pernah biarkan diri Anda menghadapi dua naga api sekaligus. Naga api tampaknya tidak dalam urutan tertentu, tetapi dengan pergerakan Tang San di udara, itu telah menyebabkan situasi seperti itu. Setiap palu meledak, dan naga api akan hancur, tetapi segera, itu akan mengembun satu lagi di kejauhan, dan dengan terburu-buru bergegas ke Tang San. Dewa Milenium dan Salju tampak dingin dan mengamati Tang San di ladangnya sendiri. Ketika Tang San menghakimi, dia tidak berniat melepaskan Tang San pada saat dia menggunakan ladang malaikat. Meskipun waktunya hampir habis, Salju Milenium lebih jelas, dan kekuatan Tang San hampir habis. Jika dia tidak bisa menunggu sampai dupa membakar sampai akhir, dia akan dikalahkan oleh naga api di ladangnya sendiri dan kehilangan seluruh jiwanya. Tang San, Anda mendorong saya ke langkah ini, dan itu sangat langka. Namun, aku tidak bisa meninggalkanmu lagi. Bahkan jika kamu telah menjadi cacat di hatiku, aku masih ingin membunuhmu. Kamu mengerikan. Bahkan jika aku seorang dewa, aku bisa merasakan ketakutanmu. Benar-benar membiarkan Anda terus berkembang. Anda dapat yakin bahwa suatu hari Anda pasti akan melampaui saya. Dan saya tidak mau melihat hari itu datang. Tang San menggunakan segala macam bentuk untuk bertarung dengan Qian Xuesno. Pada saat ini, Qian Xuesue akhirnya menyerah mimpinya menaklukkannya. Dia sangat merasa bahwa pria ini tidak bisa ditaklukkan sama sekali, bahkan jika ada taruhan. Itu juga tidak mungkin. Jika Anda tidak membunuhnya kali ini, maka, lain kali Anda melihatnya, ia mungkin kuat sampai sejauh itu. Pada saat itu, saya khawatir itu akan mengalahkan diri sendiri. Tang San melakukannya, dan memanfaatkan dengan sempurna kelemahan Qian Xiaosui sendiri yang tidak disempurnakan. Namun, ia juga berhasil memprovokasi pembunuhan ribuan peti salju. Saya memutuskan untuk tidak memberinya kesempatan lagi. Tetapi pada saat ini, wajah Millennium Snow tiba-tiba berubah sedikit, karena dia terkejut merasa bahwa palu dan palu Tang San tidak hanya tidak berarti hilangnya kekuatan jiwa, tetapi palu lebih kuat daripada palu. Ketika dia membantingnya, dia masih harus sepenuhnya bertabrakan dengan naga emasnya untuk melepaskannya. Pada saat ini, bahkan jika itu hanya palu, ia dapat dengan mudah menghancurkan naga. Kecepatan di mana naga api berkumpul kembali dan meluncurkan serangan itu jauh lebih sedikit daripada kecepatan Tang 3. Bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba, kilatan cahaya di benak ribuan salju. Aku mengerti. Tang San yang baik,
Dia sebenarnya tidak menyerah dalam situasi ini, tetapi sebenarnya menggunakan kekacauan kalajengking. Ribuan salju ditemukan tidak menyenangkan, tetapi metode kekacauan rebana Tangsan telah memangkas Palu 80 penuh. Sama seperti Palu terakhirnya melambai, naga api di sekitarnya semua menghilang, dan para malaikat bersayap 6 menghilang tubuh salju milenium. 6 sayap di belakangnya, seluruh tubuh seperti transparan, dengan nyala ekor emas yang menyilaukan melaju ke arahnya. Setelah momen istirahat ini, salju milenium tidak hanya bernapas, tetapi juga meningkatkan kekuatannya sendiri ke tingkat yang paling kuat. Ini adalah serangan terkuatnya tanpa menggunakan artefak. Salah satu yang menyambutnya adalah palu terakhir dari tarian Tangsan Chao. Hitam di palu tiba-tiba menghilang. Menghilang ketika Tangsan melambaikan palu terakhir. Seluruh orangnya tampak seperti ilusi di udara. Di belakang Tangsan, bayangan virtual berbentuk cakra melintas. Keluarlah. Itu adalah cakra merah, benar-benar merah darah, penuh dengan merah membunuh tanpa batas. Dalam warna merah itu, ada jenis fluktuasi napas khusus. Suasana para malaikat di sekitarnya sementara dipaksa kembali. Seluruh kekuatan palu Tangsan hanya 1000 mil salju yang mengembun ke depan. 81 palu digabungkan dan kekuatannya ditumpangkan. Meskipun di masa lalu setiap palu dilemahkan oleh eliminasi naga api, pada saat ini, ketika palu yang ke-80 itu pecah, Tangsan juga memadatkan semua cincin jiwanya yang ke-8. Energi dilepaskan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pukulan terkuat yang bisa dia raih saat ini. Dengan sentuhan terkuat, mata Tangsan dibuka pada saat sebelum kedua belah pihak akan bertabrakan. Dari matanya, 2 sinar merah emas keluar, bahkan jika orang sekuat milenium salju berada dalam jarak yang begitu dekat, itu juga merupakan proses tabrakan antara kedua belah pihak, dan sudah terlambat. Menghindar. Itu ditembak ke mata oleh 2 sinar merah emas. Para dewa terkejut, dan salju berusia 1000 tahun itu hanya merasakan bahwa ada 2 jarum tajam yang menembus otak mereka. Dewa-dewa yang kuat telah menjadi berantakan pada saat ini. Poin, maksimal hanya 8 poin. Bahkan ladang malaikatnya telah mengalami fluktuasi dramatis karena stimulasi Tuhan. Boom, seperti tabrakan lama dari Henggu, seperti deru bumi. Palu kalajengking Tangtian seperti naga mengamuk merah emas, dan menabrak ribuan salju. Pada saat ini, palu di langit tidak lebih baik dari jejak hitam. Dengan kekuatan kekacauan dan cincin itu, Tangsan memaksakan dirinya untuk mengangkat palu ke bidang artefak. Tangsan tahu bahwa jika dia mampu menjaga Haotian Hammer seperti ini, maka dia adalah Tuhan. Dan Haotian Hammer bukanlah seni bela dirinya sendiri, tetapi senjatanya sendiri. Seperti Dewa Laut Trident di Poseidon. Dewa Laut tahun ini, Trisula Emas adalah seni bela dirinya. Akhirnya, itu ditempa menjadi artefak nyata. Jika tidak, bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan yang begitu besar? Di udara, langit emas tiba-tiba muncul retak, dan sesosok membanting dari langit, dan berat menghantam tanah. Gelombang besar menyebabkan tanah meledak lubang yang sangat dalam. Cahaya keemasan di udara juga bertemu menuju titik ini pada saat ini. Tidak diragukan lagi kehancuran dan jatuh ke tanah adalah Tangsan. Pada saat ini, ia hanya merasa bahwa seluruh tulang tubuhnya akan rusak, dan palu kalajengking yang telah kehilangan semua cincin jiwa juga pada saat ini. Ke dalam tubuh untuk sedikit cahaya hitam, tidak bisa lagi digunakan. Namun, Tangsan masih bersemangat karena ia mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri untuk membuka ranah Tuhan. Anda tahu, itu adalah bidang level dewa.